Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Rojali dalam podcast horor keramat. Seperti biasa, pada malam hari ini saya ingin membawakan cerita horor untuk menemani istirahat teman-teman setia channel ini. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih untuk kalian yang telah klik video ini. Semoga melimpah rezeki dan selalu diberikan kesehatan. Video ini saya buat belum seizin penulis, jadi sekalian saya mohon izin kepada penulis untuk membawakan cerita beliau dalam channel ini. Dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada penulis untuk izin yang telah diberikan. Cerita kali ini saya dapatkan di grup Facebook cerita horor dari kisah nyata dan fiksi dari sebuah akun yang bernama Bro Irfan. Judul kisahnya adalah Boleh Pinjam Kain? Bayiku Kedinginan. Penasaran? Oke, kita matikan lampu dan mulai kisahnya. Sore itu, di sebuah kampung yang terletak di daerah Jawa Barat, tepatnya di Kabupaten Bogor, hiduplah sepasang suami istri yang sangat menginginkan mendapatkan momongan pada saat itu. Maklum, mereka pengantin baru yang sudah 2 tahun belum juga mendapatkan momongan yang sangat mereka dambakan. Sore itu sang suami, sebut saja namanya Anto, pamit ke Yuyun, sang istri, ingin menjual ayamnya ke pasar. Kebetulan ayam-ayam mereka sudah lumayan banyak. Lalu Anto pergi ke pasar dan menjual ayam mereka. Hasilnya Anto pun pulang membawa hasil dari menjual ayam-ayamnya dari rumahnya itu. Alhamdulillah Bu, hari ini kita mendapatkan hasil yang lumayan banyak dari menjual ayam-ayam kita, ujar si Anto. Oh ya, si Anto selain memelihara ayam, dia juga berkebun, dari kebun singkong, ubi dan cabai dari tanah tetangga yang kosong. Sifat Anto yang jujur dan pekerja keras membuat banyak orang yang menawari agar si Anto ikut bekerja pada mereka yang punya kebun sendiri. Dialah Pak Kardi. Pak Kardi mempunyai kebun yang lumayan luas dan ia menawari Anto agar bekerja kepadanya. Ngapain sih Tok, tanah orang kamu garap, mending kamu kerja sama saya. Nanti hasil kebun kita bagi hasil bagaimana menurutmu Tok, ujar Pak Kardi. Iya Pak Kardi, Anto tidak keberatan sama tawaran Bapak. Cuman kebun Pak Kardi jaraknya lumayan jauh Pak. Saya juga tidak punya transportasi buat bolak-balik ke kebun Bapak. Jauh halnya kebun di samping rumah saya. Jadi saya bisa sambil menemani istri saya di rumah. Oke Tok, kalau begitu pakai saja sepeda Pak Diman. Dia udah gak bekerja sama Bapak dikarenakan usianya yang sudah berumur. Oh ya, Pak Diman itu dulunya bekerja sama Pak Kardi berkebun sayur di kebun Pak Kardi.
Dan si Anto pun hanya mengangguk dan berpamitan ke Pak Kardi dan bergegas pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, ia bercerita apa yang ditawarkan Pak Kardi. Lalu Yuyun pun tersenyum pada Anto. Yuyun memberi nasihat kepada Anto. "Gak apa-apa itu, A. Itu terserah A. Justru A lebih tenang kalau kerja sama Pak Kardi. Soalnya kebun yang digarapnya itu memang miliknya, bukan kebun orang lain. Beda halnya sama kita yang hanya menggarap tanah orang lain. Takutnya sewaktu-waktu bisa dipakai lagi sama yang punya tanah." Si Yuyun memberi nasihat kepada Anto. "Tapi kamu gak apa-apa tinggal sendirian di rumah," ujar Anto. "Gak apa-apa, A." Si Anto khawatir kalau Yuyun sendirian di rumah dikarenakan rumah Anto yang berada di tengah-tengah kebun karet dan jarak antar tetangga yang lumayan jauh. Di Bogor masih ada ya kebun karet seperti itu? Saya kira semuanya sudah banyak pemukiman atau perkotaan. Keesokan paginya si Antok menemui Pak Kardi yang kala itu sedang menimbang hasil kebunnya. Kebun Pak Kardi juga lebih lengkap. Ada wortel, kembang kol, selada, seledri. Banyak orang kota yang langsung membeli di kebun Kardi dengan menggunakan mobil pickup untuk dijual lagi ke kota. Anto, sini Tok. Gimana, istrimu setuju kalau kamu kerja sama saya?" "Setuju, Pak." "Ya udah, nanti sepeda Pak Diman kamu bersihkan. Soalnya sudah lama nggak dipakai di gudang." Iya Pak," ujar Anto. "Ya udah, kamu bantu saya nimbang sayur-sayur ini, soalnya udah ada yang mau ambil pakai pickup." Hari-hari pun dilewati Anto berkebun dengan Pak Kardi. Sifat Anto yang jujur dan pekerja keras semakin membuat Pak Kardi terkagum-kagum dan hampir semua pekerjaan berkebun, dari menimbang hasil dan menagih hasil kebun, ia serahkan ke Anto. 5 bulan Anto lalui dengan rutinitas dan ia mendapatkan kabar dari istri ketika pulang ke rumah bahwa Yuyun sang istri sudah mengandung 3 bulan. Anto pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah mengabulkannya keinginan selama ini. Anto pun memberitahu Yuyun agar si istri jangan terlalu capek, biar Anto saja yang mencuci pakaian dan memasak. Maklum si Anto kala itu sedang berbahagia menyambut anak pertamanya. Ia juga tidak lupa memberitahu Pak Kardi dan meminta izin sewaktu-waktu ia pulang ke rumah untuk menengok istrinya yang mengandung. Pak Kardi pun mengiyakan keinginan Anto yang sedang berbahagia itu. Suatu ketika Anto bekerja sampai larut malam dikarenakan sayur yang sudah dipanen tidak kunjung diambil sama pembeli yang dari kota. Setelah 4 jam menunggu, akhirnya datang juga pembeli itu dan meminta maaf ke Pak Kardi dan Anto kalau tadi mobil yang ia pakai mogok karena overheat. Lalu setelah beres, Anto pun pamit pulang ke Pak Kardi. Karena sudah larut malam, Pak Kardi pun menawari Anto untuk menginap ke rumahnya. Karena rute Anto
yang lalui itu hanya hutan karet dan jembatan yang sangat gelap. Karena Atok memikirkan istrinya yang sendirian di rumah, Antok pun nekat tetap pulang walau sudah diingatkan Pak Kardi. Ya sudah toh, kalau tetap ingin pulang, tetapi hati-hati dan tetap eling sepanjang jalan. Karena Pak Kardi mempunyai pengalaman pribadi ketika melewati hutan karet. Sepertinya ini adalah pengalaman buruk. Setelah berpamitan, Antok pun mengayuh sepedanya dan berjalan menyusuli jalan yang masih ada penduduk di sisi kiri kanan jalan. Selang berapa jauh, Antok pun tiba di jalan setapak di perkebunan karet. Sesekali Antok hampir terjatuh karena minimnya penerangan dan jalan berbatu. Cahaya lampu dari sepeda yang berasal dari dinamo sepeda tidaklah begitu terang. Karena jalan begitu gelap, sepeda Antok pun selip, yang mengakibatkan Antok terjatuh dan menyebabkan kaki dan kepalanya terkena bebatuan di jalan. Antok berusaha bangun dan mendirikan sepedanya. Ia tertatih-tatih menuntun sepeda. Kebetulan jarak ke rumahnya kurang lebih 1 kilo lagi. Kaki Antok mengalami memar dan kepalanya juga sedikit benjol akibat terbentur bebatuan pas jatuh tadi. Sampai akhirnya Antok sampai di rumah dan disambut Yuyun dengan sedikit bertanya, "Aa, kenapa kok jalannya tertatih-tatih?" Antok pun bercerita kepada Yuyun apa yang ia alami sewaktu jatuh dari sepedanya. Lalu Yuyun membersihkan memar yang ada di kaki dan kepala Antok. Dari kejadian malam itu, Antok pun tidak berangkat bekerja ke kebun Pak Kardi karena kondisinya yang tidak memungkinkan. Sudah 2 hari Antok tidak berkebun dan suatu ketika Pak Kardi dan keluarganya menanyakan kabar Antok dengan berkunjung ke rumahnya. Pak Kardi pun heran karena perjalanan dari kebun Pak Kardi sampai ke rumah Antok menurutnya sangat jauh. Sesampainya di rumah Pak Kardi, melihat kondisi Antok yang berbaring, ia melihat luka memar di kaki dan kepalanya Antok. Dan Pak Kardi menyarankan agar si Antok berobat di puskesmas desa. Namun Antok menolak tawaran Pak Kardi untuk berobat. Karena sudah larut malam, Pak Kardi dan keluarganya pun pamit dan memberi bingkisan kepada Yuyun. Dan Pak Kardi bertanya kepada Yuyun, "Kandunganmu sudah berapa bulan?" tanya Pak Kardi. "Sudah 4 bulan, Pak." "Ya sudah, nanti kalau ada apa-apa jangan sungkan beritahu kami ya." Pak Kardi pun beranjak pergi dan meninggalkan Yuyun beserta suaminya di rumah. Keesokan harinya Yuyun melihat kondisi suaminya dan betapa terkejutnya ketika Yuyun melihat kondisi kepala Antok yang mulai membiru akibat terjatuh dari sepeda. "Kepala Aa gak apa-apa, itu kok semakin biru?" "Aa gak kenapa-napa, Neng. Aa mau dibikinin teh hangat?" "Ya udah, iya boleh, Neng," kata Antok. Kondisi Antok sebenarnya pada saat itu semakin memburuk karena keterbatasan biaya dan tidak mau melihat Yuyun bersedih. Antok menyimpan kondisi kesehatannya itu sendiri. Pada malam harinya, Antok kebelet ingin buang air kecil. Antok berjalan sambil menahan nyeri di kepalanya akibat benturan.
Ia tertatih-tatih menuju kamar mandi dan ketika hendak mengambil gayung, Antok terjatuh yang menyebabkan Antok pingsan di kamar mandi. Keesokan paginya Yuyun menyadari kalau Antok tidak ada di sampingnya dan mencari keberadaan suaminya itu. Betapa terkejutnya Yuyun ketika melihat Antok berbaring di kamar mandi. Saat itu Antok tidak bisa berbicara, badannya kaku. Yuyun pun berteriak minta bantuan karena jarak rumahnya ke tetangga lumayan jauh. Pertolongan juga lama dan alhamdulillah suara teriakan Yuyun didengar oleh Bu Muji yang kala itu sedang mencari belalang untuk dijual. Bu Muji memanggil para warga untuk mencari sumber suara itu. Lalu para warga mendatangi rumah Antok dan membantu memapa Antok di kasurnya. Yuyun pun bercerita tentang apa yang dialami suaminya kepada para warga. Saat itu Antok sadar, tapi ia tidak bisa bergerak dan bicara, dan meneteskan air matanya di hadapan Yuyun dan menggerakkan jarinya. Yuyun pun tidak tega melihat kondisi suaminya seperti ini. Apalagi kandungan Yuyun juga semakin membesar. Cepat sembuh, sebentar lagi kita mau punya dedek. 2 bulan berlalu, kondisi Antok belum juga membaik dan pada akhirnya Antok pun meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pada saat itu kandungan Yuyun sudah berumur 6 bulan. Yuyun sangat terpukul atas kepergian suaminya. Para warga pun sukarela membantu proses pemakaman Antok. Pak Kardi pun turut hadir di pemakaman Antok dan memberinya sedikit uang untuk persalinannya nanti. Pak Kardi pun menegur Yuyun. Kan sudah Bapak bilang, kenapa gak mau berobat? Kondisi kesehatan gak ada yang tahu, Yun. Tapi mungkin Tuhan ada maksud lain dari kejadian ini. Hari-hari pun dilewati Yuyun, penuh dengan kesepian. Tiada yang menemani berada di rumah itu. Sosok Antok selalu terbayang di pikiran Yuyun. Suatu ketika Yuyun menyendiri di bibir sungai sambil melamuni. Saat-saat bersama Antok, entah dapat bisikan apa, Yuyun menangis, meraung-raung hingga didengar para pemancing di sungai itu. Para pemancing yang mendengar tangisan Yuyun awalnya merasa takut karena para warga mengira itu bukan tangisan manusia, melainkan tangisan makhluk halus. Dan para warga akhirnya melapor ke keamanan desa. Namun sayang akibat kantor desa lumayan jauh dari sungai. Entah apa yang dipikirkan Yuyun. Yuyun pun nekat melompat ke sungai dan ketika petugas desa itu datang ke sumber suara, sudah tidak ada apa-apa dan menganggap warga yang memancing itu hanya mendengar suara Miss Kunti. Paginya warga dikejutkan oleh jenazah Yuyun yang tersangkut pohon bambu di sekitar anak sungai. Warga yang mengenali sosok Yuyun langsung membawanya ke kepala desa dan jenazah Yuyun langsung dimandikan dalam posisi mengandung bungkus kain kafan dan dikuburkan di pemakaman desa. Dan dari sinilah teror itu pun dimulai. Karena durasinya yang cukup panjang, mungkin sebaiknya kita sambung saja nanti ke part yang berikutnya. Apa yang akan dilakukan oleh Yuyun ini ya setelah meninggal? Karena kenapa dia tidak mencari suami yang lain saja daripada harus seperti itu? Toh dia masih muda.
Ya, mungkin itu saja cerita yang bisa saya bagikan kepada teman-teman pada malam hari ini. Semoga menghibur dan bisa menjadi teman istirahat teman-teman semua. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam membawakan cerita. Untuk Bang Bro Irfan sebagai penulis, semoga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah sehingga dapat membagikan pengalaman-pengalaman horornya yang lain. Berikan tanggapan kalian untuk cerita yang barusan di kolom komentar dan bagikan juga ya kalau ada pengalaman-pengalaman horor kalian ke email kami. Linknya kami cantumkan di deskripsi. Saya Rojali pamit undur diri. Jangan lupa subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.